Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqal jinni wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasul. Sadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga siang ini kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu kewajiban Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita tahu kewajiban kita dalam hidup adalah beribadah. Sebagaimana ayat yang saya katakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak jadikan manusia dan jin itu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ibadah itu artinya tunduk dan patuh. Abdun itu artinya hamba. Maka apa saja yang dilakukan harus sesuai dengan siapa yang menyuruh. Kita sadar betul bahwa kehidupan ini bukanlah atas kehendak kita, tapi kehendak yang memberi kita hidup, kehendak Zat yang Maha Agung dan Maha Pencipta. Kita tidak pernah punya keinginan hidup di dunia ini. Tidak pernah. Saya dan bapak-bapak tidak pernah punya cita-cita untuk hidup di dunia. Apalagi hidup di negeri kita ini yang kita cintai bersama, di Indonesia. Enggak pernah. Tidak pernah punya cita-cita untuk hidup lahir di bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita. Bahkan kita dilahirkan dari seorang ibu, kita pun tidak bisa memilih. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan siapa ibu kita. Nampak sekali bahwa hidup ini bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta alam ini dengan segala isinya. Kalau hidup ini bukan kehendak kita, maka tentu hidup ini harus mengikuti siapa yang menyuruh. Siapa yang menyuruh kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Beribadah itu menjalankan perintahnya, tunduk patuh. Ibadah itu ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. Ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat. Ibadah yang sifatnya hablum minan nas, bagaimana kita hidup dengan sesama manusia, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita mencari nafkah, itu semua diatur. Beribadahnya kita kepada Allah bagaimana, ya? Hablum minallahnya, hablum minan nasnya juga. Bagaimana kita terhadap sesama manusia. Selama kita mengikuti aturan yang ditentukan oleh yang menyuruh kita hidup, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah, bentuk peribadatan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia yang menyuruh kita hidup. Dia juga yang menjadi jalan untuk hidup. Dia memberi tuntunan hidup. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Saya tinggalkan bagi kamu dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada, enggak akan sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnatar Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tuntunan hidup melalui Rasulnya, utusannya. Utusan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menyampaikan tuntunan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa pada kita. Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita, sudah wafat, tapi dia berpesan, saya tinggalkan bagi kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, jika kamu berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada, enggak akan sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnatar Rasul.
kitab Allah dan hadis Nabi. Kitab Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Wajib seorang mukmin untuk memiliki Al-Qur'anul Karim, memiliki mushaf Al-Qur'an sebagai bacaan untuk dipahami dan diamalkan. Kita tahu Al-Quran sekarang sudah ada artinya, ada terjemahnya, ada tafsirnya. Orang Islam itu harus mempelajari dan mengamalkan Islam. Dari mana dasarnya? Dari Al-Quranul Karim. Karena kitab sucinya, pedoman umat Islam itu adalah Al-Quranul Karim. Kita harus baca, pahami apa yang diperintah, apa yang dilarang. Nabi Muhammad SAW mengatakan juga bahwa dia menjelaskan tentang Al-Quran ini berupa hadis-hadis Nabi. Jadi pedomannya itu adalah Al-Quranul Karim yang dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena hadis ini adalah sabda Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, takrir juga pembenaran dari Nabi Muhammad, maka tidak mungkin hadis ini bertentangan dengan firman Allah. Kalau kita mendapati atau kita mendengar ada hadis yang nyata bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka hadis itu dhaif. Hadis itu tidak bisa diterima. Karena tidak mungkin sabda Nabi, perbuatan Nabi menentang firman Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menerima Al-Quran, dia sampaikan Al-Quran, dia jelaskan. Penjelasan-penjelasan inilah yang disebut dengan hadis Nabi. Kita dapati memang hadis ada yang sah, ada yang dhaif, ada yang lemah. Yang kita jadikan pegangan adalah hadis yang sahih, yang selaras dengan Al-Quranul Karim, yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, orang mukmin mukminah wajib dia untuk mempelajari Islam. Mempelajari Islam berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau itu tidak dilakukan, bersalah dia. Setelah dia mempelajari, mengetahui, memahami, maka wajib dia mengamalkan sebagai pedoman hidupnya. Kalau itu tidak dilakukan, maka pembuktian dia sebagai seorang mukmin dan mukminah berarti tidak benar. Orang Islam itu harus mengamalkan Islam, harus menjalankan apa yang diperintah oleh Islam dan harus menjauhi apa yang dilarang oleh Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau itu tidak dilakukan, maka pembuktian dia sebagai seorang mukmin dan mukminah berarti bohong. Ada orang Islam tapi tidak menjalankan perintah agama Islam. Aneh, mana buktinya? Orang Islam itu harus mengimani Islam dan harus mengamalkan Islam. Karena itu dalam Al-Quran sering disebut ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati. Wahai orang-orang yang beriman, mengimani Islam sebagai pedoman hidupnya, wa amilus solihati, dan mengamalkannya. Mengamalkan ajaran Islam itu akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan itu. Kalau kita ingin selamat hidup kita di dunia sampai di akhirat, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Pelajari kita, pahami, kemudian amalkan. Dan mengamalkan ajaran Islam itu harus betul-betul semata-matalimardhotillah, hanya mencari keridhaan Allah.
tuntunan agama Islam itu akan kita lakukan, akan kita laksanakan dengan sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita jalankan perintah Allah dengan penuh kesungguhan, diketahui orang atau tidak diketahui, dilihat atau tidak dilihat, akan kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Karena kita melakukannya karena Allah. Semua amal kebajikan, amal soleh yang dilakukan oleh kita, kalau bukan karena Allah, raddun, tertolak. Karena orang semua pada sholat, saya tidak enak kalau tidak sholat, tertolak sholatnya. Mau orang pada sholat, tidak harus sholat. Tetap kalau sudah yang namanya wajib, maka kita harus sholat. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, dari awal saya katakan bahwa hidup ini bukan maunya kita, tapi maunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Dia kasih kita pedoman hidup agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kehidupan yang baik besok di akhirat berupa surga bagi orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dijanjikan dikala kita hidup di dunia. Sebaliknya Allah juga memberitahu, menyampaikan pada kita kalau tidak menjalankan perintah, tidak menjauhi larangan, maka di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Di akhirat akan masuk neraka. Disampaikan dikala kita hidup di dunia ini. Hidup ini ada dua pilihan, mengikuti perintah Allah atau tidak. Kalau kita di akhirat masuk surga karena kita mengikuti perintah Allah, sebagaimana janji Allah kala kita hidup di dunia. Kalau kita tidak mengikuti, berarti kita memilih neraka, memilih kesengsaraan hidup di akhirat, memilih penderitaan hidup di akhirat. Dikala kita hidup di dunia sudah memilih itu. Surga dan neraka itu pilihan, Pak. Bagaimana dengan takdir? Takdir itu ada, tapi kita tidak tahu takdir kita. Mau kemana takdir kita? Kita nggak tahu. Tugas kita adalah jalankan perintah, jauhi larangan. Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan kehidupan yang baik. Jadi seperti itu. Hidup ini sebenarnya pilihan bagi kita. Jangan mengatakan kalau Allah menakdirkan, takdir Allah kita nggak tahu, Pak. Takdir itu ada, tapi kita nggak tahu. Karena itu jalankan perintah, jauhi larangan, semata-mata mencari keridhaan Allah. Maka selamatlah kita di dunia dan juga di akhirat. Ikhwanul kiram, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dia diutus oleh Allah. Begitu apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala berakhir, banyak kita tahu ya, ayat yang terakhir turun kepada Nabi. Begitu ayat yang terakhir turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sudah sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, kami sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam, kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Islam sebagai pedoman hidup. Nah, setelah ayat itu berakhir, maka tidak berapa lama Nabi Muhammad meninggal dunia. Karena memang Nabi Muhammad utusan Allah, diutus untuk menerima wahyu Allah, disampaikan kepada manusia semuanya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Begitu Al-Quran mengatakan, kami tidak utus engkau Muhammad illa kaffatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad diutus untuk kaffatan linnas, untuk seluruh manusia.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik, yang paling mulia, yang paling bagus di antara kamu adalah yang paling takwa. Kita tahu manusia ini bermacam-macam, ada suku, ada bangsa, ya. Bermacam-macam suku, ada keturunan ini, keturunan, silahkan Pak. Tapi tetap inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa, yang paling tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, yang paling menjaga diri. Apa yang dilarang oleh Allah dia jauhi. Kita menjalankan perintah Allah itu berpahala, Pak. Kita menjauhi larangan Allah juga berpahala. Al-Quran mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah beserta, menyertai orang-orang yang sabar. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menjalani cobaan-cobaan hidup, tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan itu Pak harus kita jaga dengan sebenar-benarnya. Bagaimana caranya? Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita bisa saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang mukminin dan mukminah, maka tentunya kita akan saling mengingatkan apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Yang diperintah kita jalankan, yang dilarang kita jauhi. Dan ketakwaan itu kita jaga. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Hidup ini pasti berakhir, Pak. Pasti, Pak, nggak ada. Walaupun sehat, walaupun kuat, walaupun katanya sakti, nggak ada, Pak. Semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Quran mengatakan semua yang bernyawa pada mati. Berakhir kehidupan. Kita, saya dan bapak-bapak sekalian akan berakhir. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah tiba ajal, la yastakhiruna sa'atan, enggak bisa dimundurkan sesaat, wa la yastaqdimun, enggak bisa dimajukan. Hidup ini ada perjanjiannya, Pak. Sampai kapan? Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Walaupun kita sakit, kalau belum tiba ajal, enggak, Pak. Walaupun kita sehat, kalau sudah tiba ajal, pasti berakhir. Banyak kejadian dan kita tahu. Karena itu persiapkan. Allah Subhanahu wa taala memberi pedoman hidup berupa Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi berupa hadis-hadis yang sahih sebagai pedoman hidup agar kita bahagia dunia akhirat. Hidup ini pasti berakhir. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Hidup ini juga untuk menanam hari akhirat kita, untuk mencari kehidupan akhirat. Jangan sia-siakan kehidupan kita, karena kehidupan dunia yang kita bilang hidup hanya sementara ini yang akan menentukan akhirat kita. Akhirat kita ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Semampang kita masih hidup, mari jalankan perintah Allah, itu berpahala. Jauhi larangan Allah, itu berpahala. Menjalankan berpahala, menjauhi berpahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwanul kiram, saudara-saudaraku yang aku hormati, pada khutbah yang kedua ini, marilah kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua amal kebajikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal kita ke akhirat nanti. Kita juga memohon kepada Allah, manusia tidak luput daripada kesalahan. Kita memohon kepada Allah agar kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita harus berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wa minhum wal amwat. Allahumma khairan qariban wa syarran ba'idan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.